Di tengah upaya mendongkrak tingkat kesembuhan pasien COVID-19, Kementerian BUMN menyatakan telah memproduksi ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ivermectin diproduksi PT Indofarma dan telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kami ingin menyampaikan mengenai obat ivermectin, yaitu obat anti parasit. Yang alhamdulillah hari ini sudah mulai izin edarnya dari BPOM. Ini dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan. Dan ini luar biasa, harganya sangat murah. Tapi ini kembali ditekankan, ini terapi, ya, bukan obat COVID. Ivermectin pun ramai diperbincangkan. Namun dalam rilis tertulisnya, BPOM menegaskan ivermectin kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia sebagai obat cacing. Selain itu, data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat ivermectin dalam mencegah dan mengobati COVID-19 hingga saat ini belum tersedia. Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut, Balitbang Kemenkes akan melakukan studi lanjutan terkait penggunaan ivermectin bagi pasien COVID-19. Wiku Adhisa Smito menegaskan perlu hati-hati dalam penggunaan obat ini dan harus atas rekomendasi dokter. Sebagai tindak lanjut untuk memastikan khasiat dan keamanan penggunaan ivermectin dalam pengobatan COVID-19, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI akan segera melakukan studi lanjutan dengan melibatkan beberapa rumah sakit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan POM bahwa kehati-hatian sangat diutamakan dalam menggunakan obat ini dan harus di bawah rekomendasi berdasarkan observasi indikasi tertentu oleh dokter. Sementara itu dikutip dari situs resminya, WHO menyatakan ivermectin adalah salah satu obat yang direkomendasikan namun hanya digunakan untuk mengobati COVID-19 dalam uji klinis. Khusus untuk ivermectin, ini memang sudah banyak penelitian dan penelitian itu sebagian ada yang mengatakan ada manfaat, ada yang juga tidak mengatakan ada manfaat. Oleh sebab itu saya mengerti kenapa WHO kemudian mengatakan tidak merekomendasikannya kecuali untuk uji klinis. Kenapa? Karena hasil dari beberapa penelitian itu tidak konsisten. Nah, tetapi saat ini pun masih banyak penelitian yang sedang berlangsung. Mari kita tunggu dan sekalian juga di Indonesia ini kan juga akan segera dimulai penelitian uji klinis untuk ivermectin. Mari kita tunggu. Upaya terobosan dan penelitian obat bagi pasien COVID-19 harus terus dilakukan. Mengingat di tengah tingginya kasus COVID-19 diperlukan obat yang tak hanya berkhasiat, namun juga aman. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, obat ivermectin tengah menjadi sorotan terkait izin edar maupun khasiatnya sebagai obat terapi COVID-19. Benarkah obat ini bisa mengobati atau mencegah COVID-19? Kita bahas bersama peneliti utama ivermectin, Dr. Budi Antariksa, serta Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto. Saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Dr. Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dr. Budi, jelas? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Selamat saya ke Dr. Agus dulu deh. Dr. Agus, sebenarnya kan kalau untuk obat COVID-19 sendiri ini belum ada ya, begitu ya. Kemudian ada pernyataan bahwa ini untuk obat terapi COVID-19. Obat terapi itu dulu sebenarnya apa sih, Dr. Agus? Terima kasih. Jadi sampai saat ini memang belum ada obat yang fungsinya sebagai antivirus terhadap SARS-CoV-2. Ya, jadi memang belum ada. Jadi obat-obat di dalam protokol tata laksana yang ada, yang sudah dikeluarkan oleh profesi, itu kan ada yang berfungsi sebagai suportif untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ada yang berfungsi menghambat replikasi virus, ada yang berfungsi menghambat peradangan atau inflamasi, sehingga kalau dikombinasikan itu dapat mengurangi dampak dari beratnya penyakit COVID-19 itu. Oke. Jadi secara garis besar seperti itu, Mas. Oke, berarti kita clear dulu ya, ini bukan obat untuk mengobati COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 begitu ya, Dok ya? Ya.
Oke, nah kalau untuk penjelasannya sendiri dok, kalau ivermectin ini kan memang dibaca-baca biasanya untuk obat anti parasit ya. Itu penjelasannya seperti apa? Bagaimana menghubungkan obat anti parasit digunakan untuk antivirus? Begitu. Ya, dari riset-riset yang sudah ada secara in vitro di laboratorium, ivermectin ini memiliki kemampuan untuk menghambat replikasi virus SARS-CoV-2. Nanti Dr. Budi mungkin sebagai peneliti bisa lebih menjelaskan secara detail ya. Itu risetnya ada di laboratorium dan FDA sendiri sudah membuat statement bahwa secara in vitro ivermectin memiliki kemampuan menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 atau virusnya COVID ini. Nah, atas dasar itulah beberapa riset-riset di luar negeri sudah dilakukan secara uji klinis. Meskipun sampai hari ini itu masih belum cukup bukti, masih belum konsisten sepenuhnya dari riset-riset yang ada tersebut. Ada yang menyatakan hasilnya positif, baik, ada yang menyatakan hasilnya tidak cukup baik, sehingga tidak dapat disimpulkan secara keseluruhan. Seperti itu. Belum bisa disimpulkan karena memang hasil penelitiannya belum ada yang baik, hasil penelitiannya ada yang kurang baik begitu ya. Saya jadi belum konsisten lah. Belum konsisten ya, dan itu belum bisa untuk diberikan ke masyarakat kalau belum konsisten begitu ya. Ya, betul. Oke, Dokter Budi, penelitiannya sendiri sejauh ini seperti apa? Untuk apa yang mau dilihat dari ivermectin ini terkait dengan COVID-19 hingga sejauh ini, Dokter Budi? Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau ivermectin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus bahwa FDA approved drug ivermectin inhibit the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Jadi memang ada data dari hasil penelitian sampai in vitro, ya, bahwa ivermectin itu sendiri bisa menghambat replikasi dari virus COVID. Gitu. Beberapa penelitian lain juga menyatakan bahwa ivermectin itu bisa mengurangi terjadinya suatu proses peradangan. Jadi kalau kita tahu bahwa COVID nanti akan masuk ke dalam tubuh dan di situ akan terjadi perang antara tubuh dengan si COVID dan menyebabkan satu proses peradangan. Proses peradangan pun pada ujungnya bisa terjadi suatu namanya cytokine storm atau badai sitokin. Badai sitokin itu ibaratnya kalau kita perang dengan negara lain, masing-masing menggunakan senjata, kalau senjatanya masih yang tidak macam-macam atau tidak hebat-hebat, mungkin kerusakan di daerah perang itu tidak akan terlalu hebat. Akan tetapi kalau senjatanya demikian hebatnya, maka bisa saja terjadi suatu kerusakan yang hebat pada daerah perang tersebut. Makanya ivermectin itu bisa menghambat kejadian suatu badai sitokin. Dari 3 hal inilah makanya beberapa penelitian-penelitian itu sudah dilakukan oleh beberapa negara. Gitu. Memang dari beberapa penelitian ada yang menyatakan bahwa ivermectin bisa untuk menghambat virus COVID atau menyembuhkan COVID. Ada beberapa penelitian yang tidak menyatakan seperti itu. Bahkan menyembuhkan, dok? Maaf. Ya, menyembuhkan. Ada beberapa jurnal. Jurnal ini sifatnya adalah jurnal yang dikumpulkan, gitu ya. Beberapa jurnal mengumpulkan bahwa ivermectin bisa dengan terbukti untuk membunuh COVID. Ada beberapa jurnal juga menyatakan bahwa ivermectin bisa menjadi obat pencegahan buat COVID. Nah, oleh karenanya, maka Departemen Kesehatan dalam hal ini dari Balitbangkes, itu mengajukan satu penelitian. Penelitian ini sifatnya bukan meneliti atau menggantikan obat yang sudah ada dengan ivermectin. Tidak head to head seperti itu. Akan tetapi pada orang dengan COVID, dia PCR yang positif, nanti akan dibagi menjadi kriteria ringan dan sedang. Dari kelompok ringan dan sedang itu akan dibagi masing-masing kelompok yang dengan ivermectin dan obat standar, dibandingkan dengan yang satu lagi adalah placebo yang mirip dengan ivermectin tanpa kandungan luarnya, ditambahkan dengan obat standar. Jadi kita hanya sebagai ajuvan dulu. Setelah itu baru nanti akan ada hasilnya. Kalau hasilnya dari obat tambahan di ivermectin terjadi
perbaikan yang lebih baik daripada obat standar, kemungkinan nanti akan menjadi obat yang dipakai oleh di negara kita. Oke, Dokter Budi, berarti sejauh ini penelitiannya sudah sampai mana? Sudah diuji coba ke manusia begitu? Karena kan kita tahu bahwa ini obat antiparasit yang memang banyak juga beredar informasinya ini obat untuk bukan untuk manusia, untuk binatang begitu. Salah. Karena obat ini adalah obat untuk parasit dan diberikan pada binatang dan pada manusia. Okay. Obat ini sudah ada sejak tahun 1975. Artinya sudah sejak 30 tahun lebih dia dipakaikan. Apakah itu ke human atau ke animal. Ya, paling animal itu obat-obat ternak ya, supaya seperti sapi, kambing, atau dan mereka akan membunuh parasit. Dipakaikan pula pada orang, itu juga akan membunuh parasit. Cuman akhir-akhir ini setelah ada COVID, dia diuji cobakan pada COVID yang pada saat itu masih dalam laboratorium atau di in vitro. Ya, itulah dasarnya ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang Dokter Budi teliti begitu, sudah sejauh apa tahapannya? Penelitiannya memang belum berlangsung. Kita baru membuat satu protokol dan juga izin-izinnya. Insya Allah kalau bisa nanti awal bulan Juli itu kita bisa laksanakan penelitian ini. Oke, obat ini awalnya kalau tadi sudah dokter bilang begitu ya, ada beberapa penelitian di luar negeri yang kemudian juga baru-baru ini Menteri BUMN kemudian mengungkapkan bahwa ini bisa menjadi obat terapi COVID-19 dan bukan, ini catatan ya, bukan obat COVID-19. Rencana penelitiannya dimulainya kapan dok? Secara konkret Dokter Budi? Mungkin di bulan Juli, saya nggak tahu apakah di awal atau mungkin di pertengahan. Itu akan butuh sekitar 5 bulan. Karena kita ada 8 rumah sakit yang akan diuji cobakan si ivermectin ini. Dan hasilnya mungkin ya sekitar 3-5 bulan akan bisa didapatkan. Oke, pada awalnya sekali dok, mungkin bisa flashback dulu sedikit ke belakang. Kenapa sampai ivermectin ini bisa kemudian muncul begitu dok? Karena berdasarkan pengalaman beberapa negara atau seperti apa? Jadi gini, India sendiri pernah memakai ivermectin. India ya? Kita tahu, ya. Kita tahu bahwa India pada saat pandemi yang kemarin itu terjadi pandemi yang hebat. Ya. Dan di sana adalah variannya adalah varian Delhi atau kita sebut sekarang adalah varian Delta. Ya. Gitu ya. Nah, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ini saya juga sudah melihat bahwa varian Delhi atau varian Delta ini ternyata akan mendominasi. Dan kita lihat sekarang bahwa di Jakarta sangat-sangat hebat dan lebih tinggi kejadiannya dibandingkan yang sebelumnya. Artinya pandeminya itu lebih berat. Gitu. Jadi dengan pemikiran seperti ini, kita berusaha, berupaya, berikhtiar. Gimana caranya supaya COVID ini bisa tertangani. Kita lihat sendiri ya, mungkin pasien-pasien juga atau masyarakat juga pada ketakutan melihat bahwa di dalam rumah sakit itu berbondong-bondong orang datang. Kondisinya tidak baik, tempatnya penuh, belum nanti nakes dan vaskes, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pun akan kelelahan. Ya, kondisi itu harus kita lakukan satu usaha lah. Dengan usaha itu moga-moga ada hasilnya. Nah itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan penelitian tentang ivermectin. Oke, itu dia. Bagaimana kemudian penelitian ini sebenarnya kalau di Indonesia sendiri baru akan dilakukan, meskipun di beberapa negara sudah ada jurnal ilmiah dari penelitian, tapi kalau tadi seperti dikatakan Dr. Agus ini belum konsisten begitu ya. Bagaimana masyarakat harus menyikapi pernyataan-pernyataan tentang obat ivermectin ini? Nanti akan kami tanyakan langsung ke Dr. Budi dan Dr. Agus setelah jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara.